Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata pelajaran Bahasa Indonesia bareng Ibu Dia. Nah, seperti biasanya kita akan pelajari suatu teks, kemudian kita akan pahami fungsi dan tujuannya, kemudian strukturnya dan kaidah kebahasannya, karena setiap satu teks dengan teks yang lain pasti akan berbeda. Dan teks yang akan kita pelajari hari ini sudah terlihat jelas di layar, yaitu teks puisi. Nah, apakah sama teks puisi dengan teks berita? Tentu berbeda. Apakah sama teks puisi dengan teks iklan? Tentu saja beda. Nah, hari ini kita akan mengenal apa itu teks puisi, kemudian mengapresiasi teks puisi. Bu, mengapresiasi itu apa sih? Mengapresiasi itu adalah memberikan penilaian atau memberikan penilaian, memaknai, kemudian menghargai suatu karya. Dan karya sastra yang akan kita apresiasi hari ini adalah teks puisi. Sebenarnya karya sastra itu banyak ya, ada novel, ada drama, kemudian ada cerpen, puisi, syair. Tapi yang akan kita fokuskan hari ini adalah puisi. Seperti itu. Silahkan disimak ya. Dan sebelum memulai pembelajaran, kita baca dulu bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melangkah pada teks puisinya, sebelum kita mengenal puisi itu apa, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih sama karya sastra. Bu, kenapa sih kita harus belajar karya sastra? Kenapa kita harus belajar puisi gitu ya? Nah, sebenarnya karya sastra itu dimaksudkan untuk memberikan nilai budi pekerti, nilai kehidupan, nilai moral kepada kita. Sebagai contoh, kita mending kalau disuruh milih, mending baca buku yang isinya itu nasihat atau baca cerita yang di dalamnya terkandung sebuah nasihat. Teman-teman mau pilih yang mana? Pasti pilih cerita yang di dalamnya terkandung nasihat secara tersirat, seperti itu. Nah, karya sastra itu memiliki nilai-nilai kehidupan, nilai moral, kemudian nilai budi pekerti. Dalam sebuah cerita, mau panjang atau pendek, pasti kita bisa temukan banyak hikmah, banyak pembelajaran di dalamnya. Seperti mutolaah, teman-teman tahu pelajaran mutolaah? Nah, pelajaran mutolaah itu sebenarnya sastra Arab ya. Itu adalah sebuah kisah dari satu cerita yang kalian pelajari dalam mutolaah, pasti kalian bisa menemukan banyak hikmah, banyak pembelajaran di dalamnya. Nah, begitu pun juga dengan karya sastra Indonesia, baik puisi, novel ataupun drama, pasti kita bisa temukan banyak nilai yang terkandung di dalamnya, seperti itu. Nah, lihat di sini apa yang dimaksud dengan sastra, seberapa pentingkah sastra dalam kehidupan kita. Nah, dalam kamus besar, sebentar. Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa sastra itu adalah kitab, pustaka, tulisan, atau huruf, karena biasanya karya sastra itu disampaikan dalam bentuk tulisan. Banyak ya bentuknya, ada prosa, ada puisi, drama, dan lain sebagainya. Nah, karya sastra memuat berbagai hal menarik yang bermakna. Nah, yang paling penting adalah bermakna. Sebuah karya sastra pasti mempunyai makna. Zaman dahulu, sebagai wujud pengungkapan ekspresi, karya sastra sudah ada sejak zaman dahulu sebagai wujud pengungkapan berbagai ekspresi dan penyampaian nilai moral. Nah, karya sastra itu bukan hanya sebuah cerita, bukan hanya sebuah kisah gitu ya, tapi di dalamnya itu berisi pemikiran, perasaan, juga gagasan dari seorang penulis sastra tersebut. Dan fungsi utamanya adalah untuk menyampaikan nilai-nilai moral. Seperti itu, bisa dipahami ya mengenai karya sastra. Nah, sekarang kita kenalan dulu yuk sama puisi. Puisi itu apa sih, Bu? Nah, pasti teman-teman udah gak asing, pasti sering mendengar istilah puisi, atau mungkin salah satu di antara kalian juga ada yang suka berpuisi, suka baca puisi, atau bahkan membuat puisi gitu. Emang punya bakat untuk membuat kata-kata yang estetik gitu. Nah, sekarang kita kenalan dulu ya sama puisi. Nah, puisi itu silakan baca di poin yang pertama.
Puisi menjadi genre sastra yang paling tua di antara genre sastra yang lain, di antara drama, di antara novel, cerpen. Nah, puisi ini merupakan genre yang paling tua dari karya sastra. Puisi itu digunakan untuk menyampaikan amanat, menuangkan ide atau pendapat, serta media penyampaian kritik sosial atas realitas kehidupan masyarakat. Nah, biasanya puisi ini digunakan atau dipakai oleh seorang penyair itu untuk mengungkapkan idenya, untuk mengungkapkan perasaannya, keresahannya, kegalauannya, juga mengkritik atas apa yang terjadi dari masyarakat gitu. Nah, puisi ini bisa menjadi cerminan bagaimana masyarakat itu hidup. Sebagai contoh, kita banyak temukan puisi-puisi tahun 1900-an. Nah, di sana akan tercermin bagaimana perjuangan bangsa Indonesia untuk memerdekakan Indonesia gitu. Nah, banyak puisi-puisi yang mengangkat tema seperti itu. Nah, jika kita baca kembali puisinya, ternyata puisi itu mengandung sejarah, mengandung menjadi potret sejarah zaman dulu yang bisa kita baca, yang bisa kita pahami saat ini gitu. Kemudian poin yang kedua, puisi itu adalah karya sastra hasil ungkapan pemikiran, kemudian perasaan manusia yang bahasanya itu terikat oleh rima, irama, ritma, penyusunan lirik dan bait. Isi-isi dalam puisi penuh dengan bahasa yang dipakai. Puisi, makna yang dipakai itu mengandung estetika atau keindahan. Nah, jadi bukan hanya sekadar menuangkan ide, bukan hanya menuangkan gagasan, perasaan, keresahan, tapi ciri khas yang dimiliki oleh puisi itu adalah kata-kata yang indah atau estetik, mengandung keindahan. Jadi kata yang digunakan itu tidak sembarang. Selain itu, makna yang terkandung dalam puisi itu sangat kaya, penuh dengan makna. Jadi kalau misalnya kita baca suatu puisi, maknanya itu bukan hanya satu atau dua, tetapi banyak, tergantung interpretasi atau pemaknaan kita terhadap suatu puisi. Misalnya nih, kita baca satu puisi, menurut si A maknanya itu ini adalah tentang cinta tak berbalas, atau menurut si B ketika baca puisi ini adalah puisi tentang pengungkapan cinta kepada Tuhannya. Itu tidak apa-apa, karena puisi yang baik itu cirinya adalah memiliki banyak interpretasi dari pembaca. Semakin banyak interpretasi pembaca terhadap puisi tersebut, maka semakin bagus puisinya, karena puisi itu maknanya itu harus banyak gitunya, harus bermakna ganda gitu, tidak hanya satu. Kan kalau misalnya teks yang lain seperti teks berita atau teks eksposisi atau teks iklan, pasti maknanya itu satu, harus sama, punya satu gagasan yang sama. Tapi berbeda dengan puisi, semakin banyak makna yang terkandung, maka semakin baguslah puisi tersebut ya, bisa dikatakan seperti itu. Bisa dipahami ya sampai sini? Tarik nafas dulu, kita lanjut. Nah, ini ada ciri-ciri teks puisi yang bisa membedakan antara teks puisi dengan teks yang lain ya. Yang pertama apa itu? Nah, ini yang pertama. Teks puisi itu mengandung bahasa yang padat. Jadi meskipun bahasa yang digunakannya dalam puisi itu hanya satu kalimat, bisa jadi di dalamnya terkandung beribu makna. Jadi orang lain membaca satu puisi yang sama itu bisa memiliki pemaknaan yang berbeda. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, mengandung unsur-unsur bahasa yang diatur dan dirapikan dengan sebaik-baiknya sesuai irama dan bunyi. Biasanya dalam teks puisi itu bahasanya itu diatur, dirapikan, tidak sembarang. Nah, kemudian sesuai irama dan bunyi. Kita sering temukan puisi yang akhirannya itu A, kemudian selanjutnya itu akan A. Kalau akhirannya I, kemudian di bawahnya itu akan mengikuti I. Kalau akhirannya O, begitupun akan sama O. Janten. Maaf. Jadi si akhirannya itu, si bunyinya itu akan diatur sebaik mungkin gitu ya. Kemudian yang ketiga, dapat berisi ungkapan, pikiran, perasaan, dan pengalaman penyair. Tentu ya, dalam sebuah puisi itu pasti isinya adalah sebuah ungkapan pemikiran dan perasaan, juga pengalaman penyair. Jadi pengalaman-pengalaman yang dialami oleh penyair itu diramu, kemudian dituangkan dalam kata-kata yang indah, dan jadilah sebuah puisi. Dan tidak sembarang orang bisa menjadi seorang penyair. Biasanya seorang penyair menghasilkan satu puisi itu dia sudah mengalami berbagai peristiwa dalam waktu yang lama, seperti itu. Jadi kadang seorang penyair itu membuat puisi perlu waktu untuk bertahun-tahun menghasilkannya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya,
Bahasa yang digunakan itu bersifat konotatif. Apa itu konotatif? Nah, ini adalah kata atau kalimat yang memiliki makna kias atau bukan makna yang sebenarnya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu makna kata itu ada yang konotatif, ada yang denotatif. Kalau konotatif itu adalah maknanya tuh bukan sebenarnya. Kalau denotatif itu adalah makna yang sebenarnya. Kalau tidak salah Ibu pernah contohkan seperti panjang tangan. Nah, panjang tangan itu, panjang tangan kalau dalam denotatif makna yang sebenarnya yaitu emang tangannya panjang. Tapi kalau makna konotatif itu adalah makna kias atau makna yang bukan sebenarnya. Kita bisa maknai kata tersebut menjadi seorang suka mencuri, atau misalnya keras kepala, bukan artinya kepalanya yang keras, tapi dia itu egois. Nah, itu adalah makna konotatifnya. Atau misalnya besar kepala. Kalau besar kepala makna denotatifnya itu memang kepalanya yang besar bentuknya, tapi kalau secara makna konotatif atau makna kias berarti dia adalah orang yang sombong. Nah, bahasa-bahasa yang digunakan dalam puisi itu bukanlah makna denotatif, jadi bukan makna sebenarnya. Yang digunakan dalam puisi itu adalah makna konotatif, yaitu makna kias gitu. Kemudian yang terakhir, teks puisi itu dibentuk oleh unsur fisik dan unsur batin. Apa itu unsur fisik dan batin? Kita akan bahas di slide berikutnya ya. Ibu sajikan salah satu contoh puisi yaitu Aku karya Chairil Anwar. Teman-teman pernah dengar nggak Chairil Anwar siapa? Nah, Chairil Anwar itu adalah salah satu sastrawan atau pujangga yang legendaris di Indonesia. Beliau lahir tahun 1922 dan wafat pada tahun 1949. Itu artinya 4 tahun setelah Indonesia merdeka. Nah, biasanya sosok Chairil Anwar ini selalu membuat puisi tentang perlawanan, tentang keberanian, tentang semangat yang menggelora. Mengapa? Lihat saja tahun lahirnya, kapan beliau hidup. Nah, beliau hidup pada saat-saat penjajahan Belanda dan Jepang gitu ya. Jadi apa yang beliau alami selama hidupnya, dia dirisak gitu ya oleh penjajah. Kemudian dia hidup sebelum Indonesia merdeka, makanya dalam puisi-puisinya itu akan berisi perlawanan dia terhadap penjajah, kemudian berisi semangat untuk membebaskan tanah air. Seperti itu. Sebagai contohnya kita lihat puisi yang ada di layar kalian. Nah, Aku karya Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, hingga hilang pedih perih dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Nah, lihat ini adalah salah satu salah satu ciri tentang perlawanan Chairil Anwar. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Nah, ini adalah puisi beliau yang berisi perlawanan, semangat yang menggelora seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh puisi. Ada tidak ciri-ciri puisi di puisi ini yang tadi sudah Ibu sebutkan sebelumnya? Bahasanya padat. Nah, dalam satu puisi ini makna yang terkandung di dalamnya itu banyak ya, tidak hanya satu. Sebagai contoh, aku ini binatang jalang. Apakah memang benar dia adalah apakah benar dia itu adalah binatang? Bukan. Nah, ini adalah makna konotasi. Bahasanya padat, bisa diartikan kalau misalnya kita dengar binatang jalang itu kan berarti buas, kemudian akan melawan apapun yang ada di depannya, tidak takut apapun gitu ya, kalau yang kita bayangkan mengenai binatang jalang. Nah, dia mendeskripsikan dirinya sendiri sebagai binatang jalang yang tidak takut apapun dan akan melawan segala hadangan dan rintangan.